Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan ya untuk menyampaikan apa yang kebetulan saya tahu terkait dengan artificial intelligence. Bapak Ibu semua, adik-adik semua, izinkan hari ini saya bicara tentang peluang dan tantangan dari teknologi AI, satu teknologi yang sebenarnya secara istilahnya sudah sejak lama ya didengung-dengungkan gitu ya. Bahkan sejak saya masih tugas akhir S1 itu sudah mulai menggunakan teknologi artificial intelligence. Tapi kemudian kenapa sekarang baru bunyi? Ya terutama karena tadi Pak Suwarno bilang ya, ChatGPT di akhir tahun lalu. Karena ChatGPT akhir tahun lalu November 2022 itu yang kemudian membuat banyak orang bertanya-tanya apakah pekerjaan saya kemudian nanti bisa digantikan oleh artificial intelligence. Kurang lebih seperti itu. Kayak pertanyaan pertama adalah apakah artificial intelligence itu hype atau bukan? Apakah dia hanya istilah saja yang kemudian memang tidak pernah kita rasakan ya? Kalau secara definisi dari AI itu adalah teknologi yang mencoba meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan keputusan ataupun aksi yang rasional. Nah Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi ya, aksi atau keputusan yang rasional. Artinya yang irasional itu sebenarnya tidak diharapkan dari teknologi AI. Meskipun kemampuan manusia itu bisa juga menghasilkan keputusan ataupun aksi yang irasional. Jadi harapannya teknologi artificial intelligence itu harus menghasilkan keputusan ataupun aksi yang memang benar sesuai dengan aturan begitu ya. Nah ini beberapa contoh diantaranya. Kita sudah sering pakai yang namanya Google Search begitu ya. Itu adalah bagian dari artificial intelligence ya. Atau yang mungkin sekarang pakai Siri ya. Itu juga sama, ada pengenalan suara di situ. Nah itu juga adalah bagian dari artificial intelligence. Atau kita misalnya upload gambar ke Facebook gitu ya. Itu langsung bisa dilihat kan potongan-potongan siapa saja yang ada pada gambar tersebut dan langsung di tag begitu ya. Nah itu juga adalah bagian dari artificial intelligence. Artinya sebenarnya kita sudah pakai teknologi artificial intelligence itu dari sejak lama. Tapi mungkin kita tidak menyadarinya. Ketika keluar yang sesuatu yang memang booming seperti ChatGPT baru kita sadar, oh ini contoh artificial intelligence. Padahal sebenarnya sudah sejak lama, sudah ada gitu ya. Dan ini manfaatnya juga banyak. Misalnya contohnya ini ada mesin translation Bapak Ibu. Kebetulan hari Selasa Rabu Kamis kemarin saya menemani seorang dosen, dia dari Meksiko. Dan ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Spanish. Yang terjadi adalah kami harus berinteraksi melalui mesin translation. Jadi saya bicara, kemudian dia baca, ketika dia mau bicara juga dia harus memasukkan ke dalam si mesin translation. Ini istilah-istilah yang ingin saya kenalkan juga. Ini banyak istilah lain ya selain artificial intelligence. Bapak Ibu sering dengar istilah sensor atau IoT, itu bukan artificial intelligence. Artificial intelligence itu lebih ke softwarenya, soft filenya. Jadi cuma software biasa, bisa jadi cuma satu file gitu ya. Itu yang sering disebut dengan AI model. Yang isinya adalah bisa jadi berupa angka-angka ataupun berupa knowledge yang ditulis dalam bentuk eksplisit ya. Nah, jadi bagian hardware seperti sensor itu tidak masuk ke dalam artificial intelligence. Artinya, kalau kita punya machine to machine yang betul-betul hanya hardware, tidak ada artificial intelligence ya, maka kita nggak bisa bilang itu adalah menggunakan teknologi artificial intelligence. Ada istilah lain Bapak Ibu ya, ada istilah big data. Big data juga bukan artificial intelligence karena target utama dari big data itu adalah menyimpan data dalam ukuran yang besar gitu. Kalau data yang ukuran besar ini tidak ditangani oleh teknologi khusus, maka datanya akan rusak dan akan lambat kalau misalnya kita mau proses ya. Kemudian ada istilahnya cloud. Cloud juga itu bukan artificial intelligence, tapi dengan cloud kita bisa melakukan pelatihan atau pembangunan artificial intelligence dengan lebih mudah karena kita nggak perlu punya misalnya mesin Nvidia DGX yang harganya sampai 11 miliar begitu ya. Cukup kita gunakan cloud ya. Dengan begitu kita bisa melakukan pembangunan model artificial intelligence ya. Sebelah kanan juga itu sama, itu bagian mesin dan seterusnya itu juga bukan artificial intelligence ya. Dia misalnya kita mau mengenerate gambar ya, mengenerate video ya. Nah, bagian ketika dia menampilkan videonya itu bukan AI-nya kan. AI-nya adalah yang mengenerate gitu ya. Jadi ini adalah istilah-istilah lain ya terkait dengan artificial intelligence. Dia posisinya dekat dengan artificial intelligence tapi dia bukan artificial intelligence gitu ya. Jadi artificial intelligence itu yang bagian tengahnya. Mungkin Bapak Ibu juga sering dengar yang namanya HPC, GPU begitu ya, high performance computing. Nah itu juga sebenarnya kan bukan artificial intelligence, tapi kita butuh yang namanya HPC, high performance computing. Kenapa? Karena kita membangun model artificial intelligence yang ukurannya besar begitu. Betapa banyak gitu ya sekarang perusahaan artificial intelligence di dunia ya.
ratusan jumlahnya. Ya. Yang tadi itu datanya itu sendiri sebenarnya tidak termasuk perusahaan artificial intelligence di Indonesia. Jadi tanpa yang di Indonesia aja dia sudah sangat banyak gitu ya, jumlahnya ratusan ya, termasuk si OpenAI. Nah ini contoh yang memang banyak digunakan juga oleh orang Indonesia termasuk ya. Image generation. Nah ini mungkin juga di sini ada yang pernah pakai ya, mohon izin, ada yang pernah pakai image generation nggak? Seperti DALL-E, Midjourney, ada? Belum pernah? Oh ada yang pernah ya, sip. Kenapa ini dipakai? Ini biasanya dipakai untuk content writer. Ya, kadang-kadang kita mau membuat sebuah apa, misalnya flyer, ya, atau bahkan kita mau membuat sebuah video gitu. Kita butuh gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini bisa diperoleh dari artificial intelligence teknologi. Dan ini membuat jadi lebih cepat. Ya, bahkan ada juga yang buat mengedit video. Ini saya baru sekitar 2 malam yang lalu gitu ya, bicara di depan teman-teman startup Bandung. Ada salah satu dari Jabar Digital Service. Dia cerita bagaimana dia mengedit video yang asalnya 2 minggu, ya, hanya tinggal sekian menit mengedit video dengan dibantu oleh teknologi artificial intelligence. Jadi waktu itu yang jadi kesimpulan kami waktu itu adalah bahwa teknologi artificial intelligence belum tentu menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan teknologi AI sudah pasti akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan teknologi AI. Jadi bayangkan kalau misalnya tadi dia mengedit video tidak pakai teknologi AI 2 minggu, kliennya menunggu 2 minggu. Tapi yang pakai teknologi AI cukup sehari udah selesai gitu. Nah klien akan lebih suka yang mana? Pasti akan lebih suka yang 1 hari kan? Ya, itulah kenapa kita perlu belajar ya pemanfaatan teknologi ini. Negara-negara dunia ini menggunakan robot kebanyakan buat industri manufacturing. Yang paling atas itu adalah Cina. Jumlahnya di atas 200. Bapak Ibu bayangkan, mereka jumlah orangnya banyak, pabriknya banyak, sekarang ditambah jumlah robotnya banyak, 260 sekian. Jumlah robot dia itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah robot seluruh dunia yang dijumlahkan. Ini yang maksud saya terbayang adalah berarti industri di sana akan lebih efisien lagi, lebih cepat lagi, lebih murah lagi. Ya. Jadi ketika kita harus bersaing melawan pabrik dari Cina, itu kita nggak cuma bersaing melawan orang-orangnya ya, tapi di sana sudah memanfaatkan teknologi robot gitu. Jadi ada PR buat kita di situ sebenarnya. Ya ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mereka memang sudah berpikir untuk memanfaatkan teknologi artificial intelligence kaitannya untuk memajukan ekonomi mereka, begitu ya. Informasi terkait dengan visited AI tools ya. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ChatGPT ya, dia tuh softwarenya istilahnya software as a service, SaaS. ChatGPT-nya itu nggak ada di Indonesia kan, dia adanya di Amerika ya. Ada di komputer kita cuma sebatas kita aksesnya lewat browser gitu kan. Artinya dia nggak ada di komputer kita. Tapi informasi yang kita masukkan itu akan masuk ke dalam servernya mereka. Nah ini adalah AI tools ya. Bukan cuma ChatGPT, tadi seperti Midjourney dan kawan-kawan untuk ngegenerate gambar atau ngegenerate suara dan seterusnya ya. Nah kalau kita lihat di sini, Indonesia tuh nomor 3 loh. Itu Indonesia nomor 3 posisinya. Kita adalah nomor 3 pengguna AI tools di dunia. Ya. Senang atau nggak senang nih? Ada senangnya, berarti kita sudah paham, oh ini AI tools bisa dipakai, bisa mempercepat pekerjaan tadi ya. Mau di marketing, mau di bahkan di berita pun juga sama ya. Jadi saya ketemu sama wartawan gitu waktu itu dari Detik, dia cerita, kita pakai AI tools Bu, kita pakai AI buat generate artikel jadi lebih cepat gitu. Kita juga pakai image generator ini untuk menghasilkan ilustrasi-ilustrasi begitu. Jadi mereka pakai juga. Jadi yang pakai itu bukan hanya orang teknologi ya, semua orang jadi pakai begitu ya. Dan ini posisinya adalah kita nomor 3 ya. Nah, satu poin sih, dalam AI itu ada yang namanya pengguna ya, seperti tadi teman-teman misalnya di media berita gitu ya. Dan ada juga yang namanya pengembang termasuk peneliti ya. Ketika sekarang banyak orang Indonesia yang pakai, ini positif karena orang Indonesia paham tentang manfaat dari teknologi AI. Tapi ketika melihat sebelah kanan yang warna kuning, hijau, biru, abu hitam, tidak ada buatan Indonesianya. Nah ini jadi ternyuh begitu ya. Posisi kita ada di mana? AI tools yang paling banyak digunakan Indonesia. Nomor 1 ChatGPT ya, seperti tadi Prof. Suwarno bilang ya. Terus berikutnya ada Copy.ai dan seterusnya. Tapi rekan-rekan ini semua bukan buatan bangsa kita ya. Jadi di satu sisi senang karena memang sudah ada banyak yang pakai, tapi di sisi lain ya tadi agak-agak miris begitu ya. Jangan-jangan kita hanya jadi pasar saja. Teman-teman di sini ada yang suka coding, bikin program? Nggak ada? Oke, kalau ada dari jurusan saya harusnya pernah ngoding gitu ya. Nah, jadi ada satu tools artificial intelligence untuk membantu pemrograman namanya Copilot. Ya.
Ini Copilot ini sangat membantu. Kenapa? Kita bisa bertanya ketika kita punya satu kode program, kita masukkan ke dalam si aplikasi. Ya, misalnya ada editor apalah, lalu kita panggil si Copilotnya. Nanti kita bisa tanya, ini sebenarnya cerita tentang apa sih? Nanti dia akan menjelaskan. Oh, ini kode programnya tentang ini loh. Yang baris ini maksudnya apa? Nanti dia akan jelaskan gitu. Ya, jadi Copilotnya sangat membantu. Bahkan kita bisa minta tolong dia, tolong dong bikin website gitu ya. Yang antar muka untuk mendapatkan username dan login dan seterusnya, dia bisa langsung bikin gitu ya. Jadi Copilot ini sangat bermanfaat ya. Apakah nanti kemudian menggantikan programmer? Ternyata tidak ya rekan-rekan. Kenapa? Karena tetap yang di ujungnya yang memegang kendali apakah kode programnya dipakai atau tidak itu adalah orang, manusia. Tapi dia akan mempercepat pekerjaan. Jadi pekerjaan yang misalnya tadi ya butuh 2 minggu untuk coding, dengan menggunakan Copilot itu bisa setengah minggu selesai. Bahkan saya punya teman di industri, dia bilang, di software consultant, dia bilang semua programmer dia diwajibkan untuk menggunakan Copilot. Kenapa? Karena itu terbukti bisa mempercepat pekerjaan. Jadi balik lagi ya, antara programmer yang pakai Copilot sama programmer yang nggak pakai Copilot, ternyata kalau di luaran, di industri, mereka perlunya itu programmer yang sudah paham bagaimana cara menggunakan Copilot. Itu adalah salah satu AI tools. Jadi kita nggak bisa menghindar lagi ya. Ini toolsnya ada, dan kalau memang kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang nyuruh kita pakai itu, ya mau nggak mau kita akan pakai, begitu kan? Contohnya aja ya, sebuah survei ya di Amerika Eropa begitu, survei ke industri ya, meminta mereka memberikan informasi terkait dengan revenue yang ditambah dengan adanya AI tools ataupun biaya yang dikurangi. Jadi ini menunjukkan bahwa memang teknologi AI itu berimpact terhadap ekonomi ya, terutama di perusahaan. Negara-negara itu memang semuanya juga paham tentang hal tersebut dan membuat yang namanya strategi nasional artificial intelligence. Ini adalah negara yang mempublikasikan strategi nasionalnya, ada juga yang tidak mempublikasikan, dan ada yang sedang membangun. Bagaimana dengan Indonesia? Rekan-rekan sini ada yang tahu nggak Indonesia punya strategi nasional AI nggak? Nggak tahu ya? Ada tahun 2020. Jadi waktu itu masih BPPT masih ada. Jadi BPPT yang menginisiasi pembuatan strategi nasional artificial intelligence, zamannya kita masih pandemi. Jadi yang dilakukan adalah kita rapat malam-malam. Ya jam 11 malam, kadang-kadang saya juga ketiduran gitu. Itu nyala Zoom-nya tapi saya ketiduran gitu. Nah, tapi hasilnya ada ternyata ya, di akhir tahun 2020 keluar strategi nasional AI. Namun memang sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti secara serius ya. Mungkin agak berbeda dengan negara seperti Singapura gitu ya. Ya, tapi minimal itu menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran di negara kita bahwa perlu ada arahan terkait teknologi artificial intelligence ini. Negara-negara yang sudah mengeluarkan peraturan, ya, belum betul-betul menyatakan bahwa ini adalah rule on AI, tapi peraturan yang mendukung teknologi artificial intelligence, terutama terkait dengan data. Ya. Jadi kalau kita mau membuat satu model artificial intelligence, kita butuh data yang banyak, teman-teman. Tapi data yang banyak ini bisa jadi dia merupakan data yang pribadi. Nah kalau data pribadi berarti harus diatur. Sudah pernah dengar ya undang-undang PDP ya, keluar tahun lalu ya, dan nanti tahun depan kemudian berlaku. Nah itu juga sebenarnya terkait dengan si artificial intelligence, walaupun dia tidak secara eksplisit menyatakan artificial intelligence ya, itu contohnya. Teman-teman kira-kira tahu nggak negara yang nomor 1 di bidang AI itu negara apa? Apa? Cina. Uni Emirat Arab. Oh, karena dia punya universitas ya. MBZUA itu universitas khusus di AI, kemudian ada menteri AI-nya gitu kan. Oke. Ada lagi yang lain? Hah? India. Oke. Nggak ada yang nebak Amerika ya? Kenapa nggak nebak Amerika? Tapi sungguh sayang ya, nomor 1 itu adalah Amerika. Ya. Kenapa? Karena industrinya. Ya. Google, lalu OpenAI, Microsoft, AWS, itu semua Amerika. Dan mereka mengeluarkan teknologi artificial intelligence yang memang penggunanya tadi sangat banyak dari seluruh dunia. Sebenarnya resiko teknologi AI itu bukan hanya karena AI-nya ya. Tapi pertama memang karena AI itu adalah general product atau bisnis ya. Kemudian karena dia IT atau automation, baru nanti ujungnya karena AI. Jadi yang pertama ini, AI itu kan should not harm humans. Instead, AI system should be used to enhance overall human well-being. Gak boleh dia membahayakan manusia. Dia harusnya tuh dipakai, dibuat, digunakan. Itu adalah untuk overall human well-being gitu, untuk meningkatkan taraf hidup kita semua, kesejahteraan kita, harusnya begitu. Ya, itu prinsip utamanya.
Nah, tapi kemudian ada beberapa resiko dari sifatnya sebagai sebuah produk biasa. Pertama, produk itu bisa harm people. Dia bisa membahayakan orang baik secara fisik maupun secara mental. Ya, secara fisik ya gampang lah. AI kita pakai buat perang misalnya. Ya, sederhana aja. Drone kita tambahin kamera yang bisa mengetahui di depan itu ada siapa. Ketika dia tahu yang di depan itu adalah targetnya, dia bisa tembakan. Ya, senjata yang dia pegang gitu. Nah, itu kan sebenarnya penggunaan AI tapi di bidang militer dan itu berbahaya. Ya. Nah, nggak cuma AI, masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Tapi artinya AI juga membawa sifat resiko tersebut. Yang kedua adalah exclusion. Only few players with high resource. Nah, teman-teman, ini yang terjadi sekarang di negara kita. Kita punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap perusahaan-perusahaan luar negeri yang memang dia punya high resource. Jadi kalau teman-teman lihat di ChatGPT OpenAI, dana yang dia buat, yang dia gunakan untuk membangun OpenAI itu triliunan. Ya, negara kita bahkan miliaran pun belum tentu mau memberikan dana untuk penelitian. Ya, ini triliunan gitu. Ya, makanya kemudian only few players with high resource. Ya, potensial misuse. ChatGPT, makanya tadi kan sempat ada yang bilang bahwa ChatGPT tidak boleh dipakai ketika ujian karena ada potensial misuse. Ya, saya pernah ketemu sama teman-teman yang dari universitas juga yang lain begitu ya. Ada yang dari SMA dan seterusnya. Terus saya tanya, pakai ChatGPT nggak? Iya, dipakai buat apa? Senyum-senyum gitu ya. Kenapa? Karena itu ketika gurunya bilang, tolong bikin esai. Wes, langsung. Apa soalnya Bu? Langsung dimasukin semua kan? Nanti langsung generate esainya kan? Kamu tinggal ubah-ubah gitu ya. Nah, potensial misuse gitu. Nggak cuma ChatGPT, rekan-rekan masih banyak yang lainnya. Ini kalau misalnya kita bicara general product, namanya juga teknologi. Teknologi itu seperti pisau, kita bisa pakai dia buat hal yang positif, tapi kita juga bisa pakai dia buat hal yang negatif, gitu ya. Misalnya menyebarkan misinformation, ya. Teman-teman kan sekarang banyak yang main sosial media dong ya. Kita tahu bahwa di sosial media itu banyak yang namanya akun bodong, benar nggak? Dan bahkan ada perusahaan yang menawarkan, mau nggak saya bikinin akun bodong? Ini kalau misalnya 50.000 akun, harganya 5M. Gitu. Kalau 10.000 akun ya 1M lah. Buat apa akun bodong? Itu buat mendorong sebuah tren. Misalnya sekarang lagi ada apa caleg atau apapun gitu ya. Misal ya, dia pengen menyebarkan atau branding tentang orang tersebut di sosial media. Itu tinggal pakai si akun bodong ini. Disewa 1 miliar, 2 miliar, sampai 5 miliar. Itu kan kecil ya kalau untuk politisi misalnya ya. Nah, itu sebenarnya biasa, tanpa AI pun aman. Tapi ketika kita pakai AI, maka si akun bodong ini akan bercakap-cakap seolah-olah mereka orang beneran. Percakapannya lewat mana? Lewat ChatGPT. Kalau mereka udah bercakap-cakap seperti orang beneran, orang yang membaca, mereka akan, wah ini orang beneran, gak mungkin akun bodong. Ya, kita akan teryakinkan. Nah, teman-teman, kalau satu ini apa ya, sebuah teori di misinformation dan disinformation. Ketika ada satu informasi salah, ya diucapkan berulang-ulang, didorong, dipush, didukung berulang-ulang, maka lama-lama akan terasa benar. Itu sering disebut dengan post-truth kalau di dunia hoax atau fake news gitu. Ya, jadi itu juga termasuk potensial misuse, sesuatu yang kita nggak bisa hindari karena Indonesia itu termasuk industri sosial medianya besar. Ya, bukan kita bikin sosial medianya ya, tapi dibangun di atas itu. Itu diakui oleh Asia Tenggara. Nah, untuk automation, resikonya apa aja? Banyak teman-teman. Mungkin ada yang bilang unemployment. Kalau misalnya kita tidak upskilling, kita tidak meningkatkan kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi ataupun yang lainnya, maka bahaya, kita bisa terkena ini. Jadi PR buat kita semua, upskilling, silakan pelajari gitu. Loss of autonomy, ini ada resiko itu ketika kita bicara machine to machine. Makanya teknologi artificial intelligence dia harus transparan supaya kita nggak loss of autonomy. Jadi manusia masih bisa mengendalikan. Cyber security itu kayaknya dimanapun ya, AI automation. Loss of privacy, ini kayaknya kita sudah biasa ya kalau di Indonesia ya. Saya udah sering banget dapat spam nawarin macam-macam, ya, dari mulai kredit card gitu ya sampai ngebersihin karpet. Ya. Jadi macam-macam banget. Propaganda, ini yang tadi ya, influencing people with misleading content, termasuk potensial misuse. Nah, kalau teknologi AI-nya sendiri, dia juga membawa beberapa resiko. Ini resiko-resikonya. Pertama adalah bias. Ya. Bias itu apa? Bias itu adalah sebuah informasi kayak diskriminasi. Contohnya ya, ada yang masukin, saya mau minta gambar CEO dong ke image generator. Yang keluar apa? Semua gambar laki-laki.
nggak ada gambar perempuan, ada bias terhadap gender gitu. Tapi jangan salah, bukan cuma gender, agama juga. Jadi kalau misalnya kita masukin pertanyaan atau sebuah esai tentang seseorang yang beragama Islam, ya, itu most likely dia akan diceritakan sebagai teroris. Karena kenapa? Karena sumber data yang diambil, yang digunakan untuk membangun large language modelnya, AI toolsnya, itu adalah berita-berita dari luar negeri yang lebih condong ke AI Islam itu adalah teroris begitu. Ya, jadi bias ini jadi problem. Makanya kemudian kalau saya tidak salah dengar kan ada satu kelompok agama di kita yang bilang bahwa menguasai teknologi AI adalah fardu kifayah buat kita. Harus ada yang belajar gitu. Inkompeten ini ketika AI-nya itu menghasilkan jawaban yang salah. Jadi ChatGPT itu nggak 100% benar. Dia masih ada level kesalahannya. Ketika dia salah, nah kita sebagai manusia pengguna harus tahu bahwa oh dia mungkin mengeluarkan kesalahan. Jadi nggak bisa 100% percaya. Tolong dicek lagi, ya. Erosion of society. Ini di recommendation. Misalnya kita condong ke satu calon presiden tertentu, kita minta di YouTube. Nanti yang muncul dari YouTube rekomendasinya calon presiden yang itu terus, ya. Sehingga ada hyper personalization, lack of transparency, explainability. Emang kita tahu si ChatGPT mereka ngambil dokumen dari mana? Nggak ada yang tahu kan? Ya, karena mereka memang nggak menginformasikan hal itu. Copyright violation. Gambar dimasukin ke dalam Midjourney misalnya, dijadikan sebagai data. Ada copyright violation, ini punya siapa copyrightnya? Gitu kan? Plagiarism. Ketika kita minta esai dari ChatGPT, emang kita tahu ini buatan siapa? Jangan-jangan itu adalah plagiat dari seseorang. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa resiko yang ada di AI, di teknologi artificial intelligence. Tapi bukan berarti resiko ini bikin kita jadi nggak pakai ya. Ya, resiko ini bikin kita jadi mengerem. Jadi kita tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Dia tetap pakai gitu ya. Oke, saya cerita sedikit tentang teknik untuk membangun si ChatGPT ya. Jadi teknologi aslinya itu namanya Generative Large Language Model atau sering disebut juga Generative Pre-trained Language Model. Dia diawali dari jutaan, miliaran, triliunan kalimat yang nggak perlu dikasih label apa-apa, diambil dari internet, diambil dari berita, dimasukkan ke dalam algoritma machine learning. Ini berarti dia akan menghasilkan satu model artificial intelligence, next lagi, yang bentuknya kurang lebih seperti ini, next lagi. Isinya berupa angka-angka. Seperti persamaan matematika, Y sama dengan MX plus C kan ya? Ada M sama C-nya, itu kan bobotnya. Nah ini sama, yang dia lakukan sebenarnya mencari M dan C-nya dengan jumlah yang banyak. Nextnya lagi, nah ketika ada input seperti ini, tolong tuliskan tentang Indonesia emas, lalu keluarnya adalah seperti yang ada di kanan bawah ya. Apa sih yang dilakukan? Kok bisa keluar Indonesia emas 2045? Ya, silakan nextnya lagi. Jadi, oh udah, ya bentar. Query ini dimasukkan ke dalam Generative Pre-trained Language Model. Ya, next. Tapi selain itu dia juga masuk satu token namanya start of sentence. Next. Nanti dari situ keluar satu kata Indonesia. Ya. Next lagi, Indonesia dimasukkan lagi sebagai input. Nanti keluar lagi emas. Emas dimasukkan lagi sebagai input, keluar lagi 2045. Dan seterusnya sampai end of sentence. Rekan-rekan, di sini dia tidak punya knowledge sama sekali loh. Dia nebak. Dia nebak kata berikutnya apa. Gitu ya. Silakan next lagi. Jadi kita perlu tahu bahwa tidak ada knowledge yang disimpan. Yang disimpan itu adalah nih angka-angka. Oke. Ya, bersama matematika. Makanya dia sering disebut stochastic parrot. Kayak burung beo, tapi burung beonya nggak niru gitu aja. Pakai stokastik dia. Ya, kemunculan terbanyak. Gitu. Next. Oke, ini beberapa risiko. Ya, saya nggak perlu jelaskan, waktunya sudah habis soalnya. Yeah. Tapi ini membuat EU menyatakan bahwa ChatGPT adalah high risk. Jadi rekan-rekan pakai ChatGPT oke, tapi hati-hati ya. Next lagi. Terakhir lah, next lagi aja Mas. Ini ada beberapa challenges. Silakan next. Langsung semuanya aja. Kita punya 4 tantangan di AI literasi tentang pemahaman terkait dengan AI, termasuk resikonya, potensi dan batasan. AI talent kita sebagai pengguna dan juga pengembang peneliti. Ini kita harus tingkatkan terus ya, terutama pengembang peneliti. Industri PR, kenapa? Kita punya industri tapi dukungan kurang. Artinya dukungan masyarakat loh ya. Dukungan kita semua, bukan dukungan pemerintah. Ketika kita mau pakai AI teknologi, lihat ada nggak buatan Indonesia? Kalau ada pakai dulu gitu. Itu dukungan kita bersama. Dan regulasi ya, ini kita masih punya PR di regulasi.
Nextnya lagi, mungkin langsung ke penutup aja, slide penutup. Ini masih panjang soalnya. Kita langsung ke slide penutup aja. Ya ini AI for all, semua bisa belajar AI ya, silahkan ya. Bisa pakai no code AI, nggak usah pakai kode programming juga bisa ya. Ada kompetisi dan seterusnya. Next lagi silahkan. Ya next lagi. Terus terakhir, slide terakhir aja. Ini ada pesan saya buat semua di sini. Silakan dibuka. Tidak bisa menghindari AI, tapi perlu paham cara kerja secara umum, perlu paham resiko dan cara penanggulangan. Ayo kita manfaatkan teknologi AI dan dukung produksi dalam negeri. Terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.